Wanita parubaya ini bernama Christy. Dia baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya karena penyakit stroke. Kemudian satu persatu anak Christy pergi untuk menjalani hidup baru dengan keluarganya masing-masing. Kini Christy hanya tinggal berdua saja dengan asisten rumah tangga dan membuat Christy merasa sangat kesepian. Sementara itu di tempat lain atau lebih tepatnya di sebuah diskotik seorang DJ terkenal bernama Jess sedang sibuk menghibur pengunjung lewat musik yang dimainkannya. Tiba-tiba naiklah seorang gadis cantik bernama Jenny ke atas panggung dan merequest sebuah lagu kepada Jess. Meskipun tak suka diganggu saat bekerja, Jess akhirnya mengabulkan permintaan gadis itu dengan sebuah syarat, yaitu sepulangnya dari diskotik, mereka berdua harus pergi ke apartemen milik Jenny. Keesokan paginya ajakan Jenny untuk sarapan bareng ditolak oleh Jess dengan alasan masih punya kerjaan lain yang harus dikerjakan. Pria muda itu pun menegaskan kalau mereka berdua hanyalah teman. Pernyataan itu sontak membuat Jenny bimbang, karena berharap hubungannya dengan Jess lebih dari sekedar teman. Suatu sore Christy mengajak peliharanya jalan-jalan lalu Christy dikejutkan dengan tingkah laku sang hewan peliharaan yang tiba-tiba berlari ke suatu tempat. Peliharaan Christy yang ternyata sedang kelaparan itu lantas menyerunduk seorang pria dengan makanan di tangannya. Christy pun langsung meminta maaf kepada pria yang ternyata itu adalah Jess sang DJ terkenal. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Christy mengajak Jess pergi ke klinik untuk mengobati luka akibat terjatuh tadi. Christy yang biasanya hanya menghabiskan waktu di rumah saja, hari itu diajak nongkrong oleh teman-temannya ke sebuah kafe. Pekerjaannya sebagai fashion designer skala kecil membuat Christy minder pada teman-temannya yang punya bisnis serba online. Setelah berjanji akan mengajari Christy berbisnis secara online, para wanita itu pun juga berjanji untuk bertemu di sebuah pesta yang akan diadakan nanti malam. Meskipun dirinya teramat asing dengan suasana ramai diskotik, Christy berusaha menikmati pesta bersama teman-temannya. Tanpa disangka, acara tersebut juga menampilkan performance dari DJ kenamaan siapa lagi kalau bukan Jess. Setelah menyelesaikan pertunjukannya, Jess kemudian menghampiri rombongan Christy dan menyapa Annie yang ternyata dikenalnya. Mereka bertiga pun akhirnya terlibat obrolan singkat membahas bagaimana Christy dan Jess bisa saling mengenal. Beberapa saat kemudian Annie melambaikan tangan ke arah seorang gadis kenalannya yang ternyata itu adalah Jenny. Gadis itu sontak kaget setelah mengetahui kalau Christy desainer baju yang sedang dikenakannya juga berada di sana. Tanpa ragu Jenny yang mempunyai pekerjaan influencer, langsung mengajak Christy untuk selfie bersama dan memposting foto tersebut di medsosnya. Dengan langkah sempoyongan Christy dan teman-temannya berpisah di parkiran diskotik lalu pulang ke rumah masing-masing. Namun pagi itu Christy yang baru saja bangun dari tidurnya, tersadar kalau ia sedang berada di rumah orang lain. Rasa penasarannya tentang siapa pemilik tempat itu pun akhirnya terjawab setelah membuka pintu kamar mandi dan menemukan Jess di dalamnya. Menurut penuturan pria itu kemarin malam Christine pingsan di parkiran sehingga ia terpaksa membawanya pulang ke rumah. Bukannya berterima kasih, Christy malah memarahi Jess dan menudingnya sebagai pria hidung belang. Berkat postingan Jenny saat bertemu Ceriti tempo hari, kini bisnis fashion wanita parubaya itu jadi kebanjiran order. Dengan ditemani oleh Jenny, Christy mendatangi agensi tempat Jenny bekerja untuk mengucapkan terima kasih. Sifat Jenny yang rendah hati membuat mereka jadi cepat akrab. Bahkan gadis itu berjanji akan membantu Christy apabila nanti akan mengadakan fashion show. Saat mengadakan meeting bersama agensinya, Jess tersulut emosi karena jadwal manggungnya digeser oleh DJ yang lebih muda. Petinggi agensi itu pun berdalih kalau mereka hanya menyesuaikan dengan selera pasar. Jenny yang terlihat sangat peduli pada Jess, kemudian menasihati pria itu agar Jess beralih ke bisnis keluarga saja. Namun ucapan tersebut malah membuat Jess naik pitam dan meminta Jenny untuk berhenti membahas keluarganya lagi. Dengan dalih sebagai ajang melepas penat, Annie berhasil membujuk Christy untuk datang ke festival musik di pinggir pantai. Lagi-lagi para wanita parubaya itu bertemu dengan Jess yang ternyata akan mengisi acara di tempat itu. Meskipun sempat kesal dengan kesombongan sang DJ ternama, Christy tidak bisa memungkiri kalau Jess merupakan sosok pria muda yang menarik. Tatapan mesra antara Jess dan Christy ternyata tertangkap basah oleh Jenny yang nampaknya hadir di acara tersebut. Jenny pun bisa menafsirkan bahwa kedua orang itu saling tertarik satu sama lain. Sementara itu dari mulut Christy tercetus sebuah keputusan untuk menjadikan Jess sebagai pengisi acara di fashion show-nya. Kabar tersebut sontak membuat Jess kegirangan lalu mengajak Christy untuk mampir ke apartemennya.
Tanpa merasa curiga sedikit pun, begitu Jess membukakan pintu kamarnya untuk petugas cleaning service, di balik pintu ternyata ada Jenny yang memasang wajah cemberut. Sambil masuk ke kamar Jess, Christy yang masih berada di kamar itu sontak kaget karena dituding Jenny sebagai tante-tante girang. Selepas kepergian Jenny, Jess menenangkan kekasih hatinya itu dengan perkataan ia tak pernah sebahagia ini saat menjalani hubungan dengan wanita lain. Karena tidak enak hati pada Jenny, Christy pun mengirimkan pesan permohonan maaf walaupun tak kunjung mendapatkan respon dari gadis cantik itu. Semarah apapun dirinya kepada Jess, Jenny tetaplah Jenny yang mempunyai pribadi yang baik. Bujukan Jess agar dirinya bisa bersedia hadir di acara fashion show Christy akhirnya disetujui oleh Jenny. Semata-mata demi persahabatan mereka berdua dengan menampilkan kombinasi sempurna antara musik energik dari Jess dan popularitas Jenny, Christy berlangsung sangat sukses. Sampai publik pun mengakui bahwa wanita itu sebagai seorang desainer berbakat. Kemudian acara tersebut juga dimanfaatkan oleh Jess untuk mempublikasikan hubungan cintanya dengan Christy di depan orang banyak dan ramai. Jen yang melihat hal tersebut, hanya bisa tertegun sambil berkata ia baik-baik saja. Saat karir kekasihnya semakin cemerlang, Jess masih berkutat dengan persaingan yang memperebutkan jadwal manggung di antara DJ-DJ muda. Jess merasa agensi tempat bekerja ingin menyingkirkannya dari bisnis hiburan. Sebagai teman curhat yang baik, Jenny pun menyarankan agar Jess memulai bisnis baru sebagai antisipasi apabila nanti berhenti kerja di diskotik. Atas saran dari Jenny, Jess mendapatkan ide untuk membeli sebuah diskotik yang kabarnya berstatus dijual. Kemudian berpikir apabila nanti jadi pemilik diskotik tersebut, ia bisa bebas mengatur jadwal manggungnya sesuka hati. Tapi rencana itu nampaknya sulit untuk diwujudkan karena banyak yang menolak untuk berinvestasi. Pertolongan akhirnya didapatkan Jess dari sosok Jenny yang berjanji akan membujuk orang tuanya agar mau berinvestasi pada bisnis tersebut. Pada saat Christy yang kini sangat sibuk dengan pekerjaannya, Jess memberi kabar bahwa ia telah membeli sebuah diskotik dengan bantuan investasi dari Jenny. Meskipun dirinya cemas apabila sang kekasih kembali berurusan dengan gadis itu, Christy hanya bisa menyimpannya di dalam hati dan berusaha mendukung Jess semaksimal mungkin. Di hari pembukaan diskotiknya, Jess tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya karena jumlah pengunjung yang hadir tak sesuai dengan harapan. Dari mulut Jenny, Jess mendapatkan informasi kalau malam itu diskotik tempat mereka bekerja dulu, sedang mengadakan event gratis sehingga tak heran orang-orang lebih memilih pergi ke sana. Christy pun berupaya membesarkan hati sang kekasih dengan berkata mungkin besok pengunjung diskotik itu akan lebih banyak. Di sela kesibukannya, Christy berniat untuk mengunjungi Jess yang beberapa hari terakhir ini susah dihubungi. Namun betapa kagetnya wanita itu ketika menangkap basah sang kekasih sedang berduaan dengan Jenny di dalam lift apartemen. Pertengkaran antara sepasang kekasih itu pun tak terhindarkan dan berbuntut saling tuding siapa yang paling bersalah di antara mereka berdua. Christy mempermasalahkan sikap Jess yang nampak masih memberi harapan kepada Jenny, sedangkan Jess sendiri mempertanyakan keberadaan Christy saat dirinya butuh tempat untuk bersandar. Akhirnya adu mulut itu malah makin rumit. Masalah mereka hingga Christy pun memilih untuk pergi dari hadapan Jess. Di keesokan harinya Jenny langsung mendatangi rumah Christy untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi kemarin malam. Kemudian wanita cantik itu memohon agar Christy tidak memutuskan hubungan dengan Jess, karena peristiwa kemarin malam adalah murni kesalahannya. Selain matang dari segi usia, emosional Christy pun sangat baik hingga dirinya bisa memaafkan Jenny seraya memberikan pelukan hangat kepadanya di sebuah taman. Jess berharap pertemuannya dengan Christy sore itu bisa memperbaiki hubungan mereka berdua. Namun harapan tinggallah harapan, kehadiran Christy di sana ternyata jauh bertolak belakang dari apa yang Jess inginkan. Dengan sikapnya yang tenang, Christy berkata bahwa ia memang mencintai Jess namun di sisi lain ada impian yang tak bisa ditinggalkannya begitu saja. Meskipun awalnya menolak putus dengan Christy, Jess akhirnya sadar kalau ia tidak bisa memaksakan kehendaknya. Beberapa bulan kemudian secara kebetulan, Christy dan Jess bertemu di bandara saat keduanya ingin berangkat menuju tempat tujuan masing-masing. Di mana Christy akan menghadiri acara di London sedangkan Jess terbang ke New York untuk melakukan perjalanan bisnis. Dengan senyum di wajah, mereka berdua saling bertanya kabar dan menguji kemajuan karir masing-masing.
Percakapan itu akhirnya harus ditutup karena kedatangan pacar baru Jess yang mengajak pergi. Sadar kalau sang mantan kekasih sudah bisa move on, Christy lantas memberikan senyum tanda turut berbahagia. Di bandara tersebut, Christy juga mendapatkan kenalan baru yaitu seorang pria yang tak sengaja bertabrakan koper dengannya. Karena kebetulan sama-sama akan berangkat ke London, pria itu dengan senyum ramah meminta Christy untuk jadi teman ngobrolnya selama perjalanan. Film pun tamat.